Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismauli, Ismi Jian Safinatun Naja. Walaqabifina. Ana min firqasadis min barnamis PKMP. Aku muhuna saubain ilaikum anil maudu mekanisme pemilihan umum. Nah, yang pertama itu ada pengertian pemilu. Nah, menurut negara berlandaskan UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu adalah sarana untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Nah, kalau menurut UNJ, berdasarkan PO Nomor 3 2022, Pasal 1 Ayat 13, pemilu UNJ adalah sarana suksesi Opmawa UNJ yang dilakukan pada akhir kepengurusan Opmawa. Nah, kenapa sih harus ada pemilu? Nah, yang pertama itu menjalankan peraturan Opmawa atau PO atau kita sebutnya PO. Terus yang kedua ada wujud nyata demokrasi. Yang ketiga ada regenerasi pengurusan Opmawa. Landasan hukum pertama ada AD atau ART Opmawa UNJ. Yang kedua ada PO UNJ nomor 3 tahun 2022 atau kita bisa sebut PILEX. Nah, yang ketiga ada peraturan Komisi Pemilihan Umum. Nah, yang keempat ada PO UNJ nomor 2 tahun 2022 atau kita sebutnya PILEK. Nah, kalau yang sebelumnya PILEX, yang ini PILEK. Jenis-jenis pemilu ada apa aja sih? Yang pertama ada pemilihan eksekutif, itu biasanya diikuti sama ketua BEM, bukan diikuti sih, kayak bawahannya yang disebut itu biasanya pemilihan ketua BEM, ketua BEM UNJ, ketua BEMF, terus ada yang terakhir ketua BMP. Nah, yang kedua ada pemilihan legislatif, itu tuh biasanya anggota MTM, anggota BPMF, atau anggota DPMP. Nah, tahapan penyelenggaraan pemilu tuh yang pertama ada pembentukan pansel atau panitia seleksi. Apa itu pansel? Panitia yang memiliki tanggung jawab untuk menyeleksi. Pansel itu biasa terdiri dari satu pengurus dari BEM, BMP, dan satu anggota dari DPMP. Yang keduanya pernah menjabat satu periode. Nah, yang kedua ada pembentukan DKPP. DKPP itu artinya Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik. Nah, yang ketiga ada pemilihan ketua KPU. Ketua KPU adalah individu yang melaksanakan tugas alur kerja yang telah ditentukan guna kelancaran seluruh rangkaian teknis pemilu. Nah, yang keempat ada pembentukan Panwaslu. Panitia yang dibentuk lembaga legislatif masa untuk mengawasi jalannya pemilu UNJ agar sesuai dengan peraturan. Nah, yang kelima adalah pembentukan KPU. Ini yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu UNJ, baik KPU tingkat pusat atau kita sebut universitas, dan KPU tingkat daerah, fakultas maupun prodi. Nah, yang keenam, pendaftaran peserta pemilu. Nah, kalau dari pemilu legislatif itu dapat dilakukan apabila calon anggota legislatif melebihi kursi jabatannya. Jika bakal calon anggota legislatif yang ada tidak melebihi jumlah kursi jabatan, maka calon anggota legislatif akan langsung ditetapkan oleh KPU UNJ. Nah, kalau dari pemilu eksekutif dapat dilakukan apabila kandidat yang ada melebihi jumlah kursi jabatan. Nah, selanjutnya alur pendaftarannya. Yang pertama, KPU menetapkan jadwal pendaftaran. Nah, yang kedua, calon peserta melakukan pendaftaran pada link. Yang ketiga, menentukan jadwal pengambilan berkas. Yang keempat, melengkapi berkas dan mencari tim duk. Yang kelima, melakukan pengembalian berkas. Dan yang terakhir, yang keenam, verifikasi atau pengecekan berkas. Elemen penduduk peserta pemilu ada tim sukses yang biasa kita sebut tim ses, dan ada tim dukungan yang kita biasa sebut tim duk. Nah, tahapan proses pemilu yang pertama ada pengambilan dan
pengambilan dan pengembalian berkas. Yang kedua ada sidang verifikasi. Yang ketiga adalah pendataan peserta pemilu, dan yang keempat kampanye. Yang kelima dialog kandidat 1, yang keenam dialog kandidat kedua, yang ketujuh roadshow ke prodi, yang ke-8 masa tenang tidak ada kampanye, yang ke-9 pemungutan suara, yang ke-10 perhitungan suara, yang ke-11 masa pengaduan, yang ke-12 penetapan anggota legislatif dan ketua BEM terpilih. Elemen penyelenggaraan pemungutan suara itu ada P3S dan ada pemilih. Tahap pencoblosan itu bawa KTM atau KRS saat ke tempat TPS, harus melakukan presensi dan mengambil surat suara, terus habis itu masuk ke bilik, habis itu mencoblos kandidatnya. Setelah itu masukkan surat suara ke kotak, lalu celupkan jari ke dalam tinta sebagai tanda sudah selesai. Mungkin cukup sekian dari saya, dari Ana. Yumkin hatauna kalami afwan, idan hunaka hoto. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.